Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anakku semuanya sedang dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kita hari ini belajar pembelajaran kelima dan 6. Untuk materi hari ini ada IPS, pengaruh letak geografi terhadap keberadaan tumbuhan, SPDP, mengapresiasi karya seni kolase, bahasa Indonesia, wawancara, dan yang terakhir PPKN, kewajiban merawat tanaman dengan baik. Yang pertama IPS dulu anak-anak. Nah, ada letak geografi dan tumbuhan. Anak-anak, lingkungan, jenis tanah dan iklim itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman anak-anak. Tanah dan iklim yang tidak cocok membuat tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Sehingga kegiatan pertanian itu harus disesuaikan dengan kondisi iklim setempat. Nah, kemudian pada dataran tinggi itu tanamannya yang cocok apa saja ya? Ada teh dan juga kopi. Kemudian pada dataran rendah itu ada padi, tebu, dan pada pantai itu ada kelapa dan juga bakau. Berikutnya kita akan belajar SPDP, mengapresiasi karya kolase. Kita perhatikan kolase ini anak-anak. Bagaimana menurutmu tentang hasil karya ini? Bagaimana yang menarik? Bagian mana yang menarik? Nah, apa ya saran agar lebih menarik? Setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka kita akan bisa mengapresiasi karya kolase. Caranya bagaimana ya mengapresiasi itu ya? Yang pertama kita amati dulu karya seni itu dengan sungguh-sungguh. Setelah itu kita pahami. Nah, setelah dipahami, lalu kita sampaikan penilaian kita terhadap karya tersebut. Tujuan apresiasi seni itu untuk apa ya? Nah, yang pertama kita untuk mengedukasi masyarakat agar mengetahui alasan dibuatnya suatu karya. Kemudian meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap karya seni. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkreasi dan berimajinasi. Yang keempat, memberikan penilaian terhadap suatu karya seni. Dan yang terakhir, memotivasi pembuat karya seni. Berikutnya kita akan belajar bahasa Indonesia tentang wawancara. Nah, sebelum wawancara, kira-kira apa saja ya yang harus kita lakukan? Kita tentukan dulu waktu wawancara, berarti kita harus menghubungi narasumber. Kira-kira bisanya kapan? Kemudian kita membuat daftar pertanyaan. Nah, kita sudah pernah mempelajari tentang daftar pertanyaan yang baik itu seperti apa. Dan yang terakhir kita melakukan latihan dulu anak-anak, biar nanti ketika wawancara kita bagus. Kemudian saat wawancara apa yang harus kita perhatikan? Datang tepat waktu, jangan sampai terlambat. Berpakaian rapi dan sopan. Memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan kita apa dulu. Kemudian kita siapkan catatan, alat tulis, dan perekam. Ketika narasumber sedang menyampaikan, kita akan menyimak dengan seksama anak-anak. Dan yang terakhir, kita catat poin-poin penting dari apa yang disampaikan oleh narasumber. Ini hal-hal yang harus kita hindari saat wawancara ya. Yang pertama, memotong pembicaraan narasumber. Kemudian, menyuruh narasumber mengulang-ulang jawaban. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan tidak langsung pada intinya. Jadi bertele-tele. Nah, jadi kalau kita bertanya itu langsung to the point, jelas seperti itu. Dan yang terakhir, mengajukan pertanyaan yang menyinggung narasumber. Itu harus kita hindari ya anak-anak ya. Kemudian setelah wawancara kita harus apa? Berpamitan. Nah, kemudian setelah berpamitan kita harus mengucapkan terima kasih karena narasumber sudah mau meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita. Kemudian kita akan mengucapkan permohonan maaf apabila kita melakukan kesalahan ketika dalam proses wawancara. Nah, kemudian kita akan belajar PPKN anak-anak, kewajiban merawat tanaman. Yang pertama itu kita harus menyiram anak-anak, memberi pupuk, mengganti pot apabila sudah rusak potnya,
menyiangi rumput, dan yang terakhir merapikan dahan. Nah, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kemudian untuk tugas hari ini silahkan anak-anak mengerjakan PKN ya. Sebutkan cara-cara merawat tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Tadi sudah Ibu sampaikan ya bagaimana caranya. Nah, untuk tugas nanti difoto kemudian dikirim ke wali kelas masing-masing. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.